Hanya saja masih ada beberapa stasiun televisi yang tidak patuh dengan masih melakukan siaran melalui analog. Mahfud MD meminta televisi yang membandel dapat menaati aturan. Jika tetap bersiaran melalui analog, maka dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menteri Komunikasi dan Info. Mohon kepada Bapak Joni Gerald Plate dan juga Bapak Mahfud. Dan semua cukup berjalan efektif. Hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV. Terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu mohon agar ini ditaati. Sementara sejumlah warga di Kelurahan Kartini di kawasan Sawah Besar, Jakarta mengaku kecewa akibat tidak lagi dapat menyaksikan siaran televisi favorit mereka pasca siaran TV analog resmi dimatikan. Selain itu, pembagian set-top box oleh pemerintah yang dinilai tidak merata menambah kekecewaan sejumlah warga. Terlebih saat ini harga set-top box dinilai cukup mahal. Sejumlah warga lain yang telah mendapatkan bantuan set-top box dari pemerintah juga mengaku kurang puas dengan televisi digital karena sering terjadi gangguan sinyal. Para warga berharap pemerintah dapat melakukan pembagian set-top box secara merata terhadap warga yang kurang mampu serta melakukan sosialisasi penggunaannya agar para warga dapat kembali menyaksikan siaran televisi digital dengan baik. Ya, kita ke informasi lainnya. Grup K-pop Blackpink dipastikan batal konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menpora menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno termasuk dalam 6 stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang terdaftar oleh FIFA. Renovasi GBK akan dimulai pada November 2022 ini. Sehingga dipastikan konser Blackpink yang rencananya akan digelar di Jakarta 11 dan 12 Maret tahun depan tidak bisa diadakan di Stadion GBK Jakarta. Nah, semuanya ini catatan FIFA harus mendapatkan perhatian untuk kita renovasi, tapi minor, bukan mayor ya. Jadi akan direnovasi minor. Nah, pada saat Kementerian PU sudah masuk dan sampai pelaksanaan, semua lapangan itu tidak boleh digunakan, termasuk GBK. Katanya mau ada konser Pak di GBK. Nggak mungkin. Ya, kalau konsernya setelah Piala Dunia silahkan, tetapi kalau penggunaannya jangankan yang non olahraga, untuk olahraga saja tidak boleh. Itu langsung direnovasi, diperbaiki. Ya, pertanyaannya kalau pindah kemana? Untuk masa sebesar penggemarnya Blackpink ya. Iya. Belum terpikir kayaknya. Ya, Karena stadion-stadion besar pasti dipakai untuk U20. Saya yakin, ya. Jadi hampir semua stadion yang besar itu pasti dengan waktu yang tinggal bulan depan, rasanya berisiko ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah nanti mengganggu pelaksanaan Piala Dunia U20. Tapi kita tunggu nanti bagaimana solusinya. Baik, kita pamit dulu dari Sapa Indonesia pagi hari ini. Besok ada Sapa Indonesia akhir pekan, mulai pukul 7 juga waktu Indonesia Barat. Jangan lupa protokol kesehatan, terutama DKI dan Jakartanya juga Jawa Tengah tadi berkaitan dengan masih
atau ada peningkatan Ya. berkaitan dengan kasus COVID-19. Kami pamit. Selamat berakhir pekan. Saya Bayu Sutiono. Dan saya Timothy Martin. Sampai jumpa.